Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita dan tentunya semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, bahasannya adalah mengenai pemeriksaan kas dan setara kas. Kita akan membedah terkait dengan bagaimana cara melakukan audit pada kas dan setara kas. Kaitannya dengan kas, ini ada dua, kas dan bank. Apa itu kas? Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan itu masuk dalam definisi kas. Biasanya dalam hal ini lebih kepada kas tunai yang ada di perusahaan. Sedangkan bank dimaknai sebagai sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Perbedaan antara kas dan bank di sini sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya adalah penempatan saja. Kalau kas biasanya kebanyakan berada dalam internal perusahaan, ada dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau bank itu merupakan rekening giro, kas perusahaan yang ditempatkan di bank. Tapi persamaannya adalah sama, sebagai alat pembayaran yang siap dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Mengenai kas, itu terdiri dari saldo kas yang berada di perusahaan dan rekening giro. Ini biasanya untuk saldo kas kita akan melakukan yang namanya cash of name. Akan menghitung saldo kasnya sama dengan yang tercatat di perusahaan atau tidak. Misal katakanlah ada saldo tercatatnya 10 juta. Nah, 10 juta tersebut itu terdiri dari uang rupiah atau mata uang pecahan apa saja. Sedangkan untuk rekening gironya itu biasanya kita akan melakukan rekonsiliasi bank. Apakah dana yang tercatat oleh perusahaan itu juga tercatat di rekening giro. Begitu juga sebaliknya. Apakah yang ada dalam rekening giro tersebut itu sudah tercatat dalam rekening perusahaan. Karena kita membahas kas dan setara kas, ini ada definisi mengenai setara kas, yaitu investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Biasanya dalam sebuah perusahaan, sebagai contoh dari setara kas itu adalah deposito jangka pendek, deposito dalam waktu kisaran 3 bulan misalnya, atau 6 bulan. Nah, dalam kisaran waktu 3 bulan atau 6 bulan tersebut itu uang yang ada dalam deposito tersebut itu bisa segera kita cairkan dan tidak menghadapi yang namanya risiko perubahan nilai yang signifikan. Artinya nilai mata uang yang tertera dalam deposito tersebut itu tidak akan jauh berbeda pada awal kita melakukan pendepositoan. Sehingga rekening tersebut, rekening deposito itu dapat dipergunakan sebagai setara kas. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa kas dan setara kas itu perlu untuk dilakukan pemeriksaan atau audit? Karena kita ketahui bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan atau audit terhadap kas dan setara kas, yaitu yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Karena dengan internal kontrol yang baik, tentunya segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas baik di kas perusahaan dan di bank itu akan benar-benar tercatat sesuai dengan fakta
fakta yang ada. Yang kedua adalah untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Ini biasanya pada awal pemeriksaan, pihak auditor akan melakukan cash of name untuk mengetahui apakah saldo yang tercatat di neraca itu sama besarnya dengan saldo kas yang ada di perusahaan. Yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Karena biasanya dalam suatu perusahaan, bila akan mengeluarkan dalam jumlah tertentu, itu harus menggunakan cek yang ditandatangani oleh manajer keuangan dan direksi. Sehingga pengeluaran dalam jumlah tertentu itu akan benar-benar terikot oleh pimpinan perusahaan. Yang keempat adalah untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing. Apakah saldo tersebut itu sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Ini bagi perusahaan yang sekiranya memiliki valuta asing, maka dalam pencatatan di neraca itu harus dikonversikan terlebih dahulu menggunakan kurs tengah BI. Nah, bila ada selisih kurs yang terjadi, maka selisih tersebut itu dapat dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini yang paling penting, karena kas dan setara kas dalam pencatatannya itu harus mentaati prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang biasanya kita menggunakan standar akuntansi keuangan. Berbicara mengenai internal control yang baik, ada beberapa ciri internal control yang baik yang dapat dipergunakan dalam kas dan setara kas. Ini biasanya dijadikan acuan oleh pihak auditor dalam pelaksanaan auditnya. Yang pertama adalah adanya pemeriksaan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. Kenapa? Karena kalau misalnya antara pihak yang melakukan pencatatan itu adalah orang yang sama dengan yang menerima dan mengeluarkan kas, maka akan dimungkinkan yang dicatat itu adalah tidak sama dengan apa yang dia terima dan apa yang dia keluarkan. Ini tidak akan ada yang namanya saling koreksi antara kedua belah pihak. Maka internal control yang baik itu seharusnya bagian yang menerima dan yang mengeluarkan kas itu harus dipisah dengan pihak yang melakukan pencatatan agar saling ada koreksi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Yang kedua adalah pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus berbeda dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Kenapa? Karena setoran bank itu pastinya berbeda pola pencatatannya dengan mekanisme rekonsiliasi bank. Sehingga kalau ada yang melakukan penyetoran ke bank atau pengambilan ke bank, maka ada pihak yang mencatat dalam buku bank dan ada pihak yang lainnya yang membuat rekonsiliasi terhadap transaksi bank tersebut. Yang ketiga adalah rekonsiliasi bank harus dibuat setiap bulan dan harus ditelaah atau direview oleh kepala bagian akuntansinya. Ini biasanya rekonsiliasi bank dapat meminta laporan dari pihak perbankan terlebih dahulu, sehingga setiap bulan dapat dilakukan review
dan harus diketahui oleh kepala bagian akuntansinya. Yang keempat adalah digunakannya impress fund system untuk mengelola kas kecil. Kenapa? Karena dalam metode impress fund system ini kita akan dikunci saldo akhirnya. Misal katakanlah saldo akhirnya 5 juta atau saldo kas kecilnya itu 5 juta, maka saldo kas dalam kas kecil itu tidak akan pernah berubah. Walaupun transaksi yang dilakukan itu berbeda-beda, sehingga kita akan mudah untuk melakukan yang namanya cash of name pada saat awal pelaksanaan audit. Yang kelima adalah penerimaan kas, cek dan giro harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya paling lambat keesokan harinya, sehingga tidak ada transaksi kas yang menumpuk dalam brankas perusahaan. Maksimal keesokan harinya itu sudah harus disetor ke bank dalam jumlah yang sama pada saat awal penerimaan. Ciri internal kontrol yang baik berikutnya, yaitu yang keenam adalah uang kas harus disimpan di tempat yang aman, misalnya cashbox, brankas, atau di bank. Ini selaras dengan internal kontrol yang sebelumnya. Yang kelima, baiknya adalah langsung disimpan ke bank maksimal keesokan harinya. Jangan dimasukkan terlalu lama di brankas atau cashbox untuk mengantisipasi agar tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan terhadap saldo kas tersebut. Yang ketujuh, uang kas harus dikelola dengan baik, dalam arti jangan dibiarkan menganggur atau terlalu banyak disimpan di rekening giro, karena tidak memberikan hasil yang optimal. Ini untuk menjaga sustainabilitas dari operasional perusahaan. Tentunya harus melakukan yang namanya manajemen keuangan secara baik dan benar. Yang kedelapan, uang kas yang menganggur sebaiknya disimpan dalam deposito berjangka atau dibelikan surat berharga yang sewaktu-waktu bisa diuangkan sehingga bisa menghasilkan bunga atau dividen. Ini opsi yang sangat baik bila mana dalam rekening giro perusahaan itu terdapat banyak dana yang menganggur, sehingga bisa dipergunakan dengan membuat yang namanya deposito berjangka. Yang kesembilan adalah blanko cek dan giro harus disimpan di tempat yang aman supaya tidak disalahgunakan. Selain itu harus dihindari penandatanganan dalam bentuk blanko atau dalam bentuk cek dan giro dalam kosongan, tidak ada jumlah yang diajukan, sehingga dalam penandatanganan cek dan giro itu baiknya harus tertera jumlah yang akan dikeluarkan itu berapa. Dan ingat, cek tersebut itu harus disimpan di tempat yang aman supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Berikutnya adalah yang ke-10 mengenai ciri internal kontrol yang baik untuk kas dan setara kas. Pada saat penandatanganan cek itu harus dilampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap. Karena pada saat kita menandatangani cek itu harus mengetahui untuk apa saja dana tersebut itu dipergunakan. Yang ke-11 adalah sebaiknya cek dan giro ditulis atas nama dan cek atau giro ditandatangani oleh 2 orang untuk menghindari yang namanya penyalahgunaan. Kalau cek dan giro itu pada lembaran dipergunakan oleh
lebih baik dicatat namanya atau nomor rekening yang dituju. Sehingga kalau cek atau giro tersebut itu hilang, maka pihak yang menemukan itu tidak bisa langsung mempergunakan cek dan giro tersebut untuk dicairkan. Dan baiknya cek atau giro tersebut itu ditandatangani oleh 2 orang, sehingga akan saling melakukan kontrol terhadap jumlah yang ada dalam cek dan giro tersebut pada saat dilakukan penandatanganan. Yang ke-12 adalah sebaiknya kasir itu diasuransikan atau diminta menyerahkan uang jaminan untuk backup seandainya terjadi kehilangan uang atau kecurangan yang dilakukan oleh kasir. Ini sebenarnya jarang sekali perusahaan menerapkan uang jaminan. Biasanya yang dipergunakan itu adalah pihak kasir diminta untuk menyerahkan ijazah pada perusahaan. Yang ke-13, digunakan kwitansi yang bernomor urut tercetak, sehingga kita akan mengetahui kalau ada kwitansi yang melompat atau tidak berurutan, maka dipastikan kwitansi tersebut itu ada masalah. Nah, masalah tersebut itu bisa jadi penyalahgunaan atau memang terjadi penulisan yang keliru sehingga harus dibuatkan yang namanya berita acara. Dan yang terakhir adalah yang ke-14, bukti-bukti pendukung dan pengeluaran kas yang sudah dibayar itu harus distempel tunai. Kenapa? Agar tidak terjadi double pengeluaran kas. Sehingga kalau misalnya ada stempel tunai, maka tidak akan ada lagi pihak-pihak yang mengajukan pencairan dana atau reimbursement untuk yang kedua kalinya. Nah, ini yang tadi mengapa penggunaan impress fund system dalam pengelolaan kas kecil itu merupakan ciri internal kontrol yang baik untuk kas dan setara kas. Karena jika klien menggunakan impress fund system untuk kas kecilnya, maka pada saat cash opnam, cash count-nya itu bisa dilakukan kapan saja karena saldo kasnya selalu tetap. Misal saldo kas yang tercatat di neraca untuk kas kecilnya itu 5 juta, maka bisa dipastikan dana yang ada dalam kas kecil tersebut itu harus 5 juta, tidak akan berubah-ubah. Tetapi jika digunakan fluktuasi fund system, maka cash count sebaiknya dilakukan tidak jauh dari tanggal neraca agar tidak mengalami kesulitan sewaktu melakukan perhitungan maju atau mundur ke tanggal neraca. Karena saldo kas per tanggal dilakukan cash count tersebut ditambah atau dikurangi dengan penerimaan atau dan pengeluaran sebelum dan sesudah tanggal neraca. Kita ketahui bahwa pada saat melakukan cash opnam, terutama dalam fluctuating fund system ini, maka harus dilakukan yang namanya waktu cut off terlebih dahulu. Nah, pada saat cut off tersebut, berapa sih saldo tercatatnya dan berapa kas yang harus ada dalam brankas perusahaan. Maka transaksi sebelum dan sesudah cut off tersebut itu harus diperhitungkan agar kita dapat mengetahui bahwa saldo per neraca tanggal 31 Desember itu jumlahnya sesuai dengan kas yang ada di perusahaan pada saat dilakukan cash opnam. Itu kesulitan dari yang namanya fluctuating fund system, sehingga mensyaratkan lebih baik menggunakan impress fund system dalam pengelolaan kas kecilnya. Mengenai prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyajian kas dan setara kas di neraca, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah
kas dan setara kas disajikan di neraca sebagai harta atau aset lancar. Ketentuan pertama ini memiliki dua arti, di mana kas dan setara kas itu disajikan di neraca, bukan pada laporan laba rugi, tapi disajikan di neraca atau posisi keuangan. Yang kedua, pada neraca tersebut, kas dan setara kas itu harus masuk dalam kelompok aset lancar. Nah, poin berikutnya dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu yang kedua, kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aktivitas lancar hanya jika pembatasan tersebut itu dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. Semisal kita memiliki saldo rekening kas sebanyak 1,5 M. Nah, yang dipergunakan untuk operasional itu hanya 500 juta. Sedangkan yang 1 M-nya dalam hal penggunaannya dibatasi. Niatnya adalah untuk melakukan pembayaran kewajiban jangka pendek. Atau pembatasan tersebut itu tidak lebih dari 1 tahun. Maka saldo tersebut itu dapat dimasukkan dalam aset lancar. Dan yang ketiga yaitu saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Karena ketika kita ketahui bahwa kas itu kadang diterima dari bank, maka saldo kredit tersebut dalam perkiraan bank dapat disajikan pada kelompok kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu saldo kredit dan debit rekening giro pada bank yang sama dapat digabung dan disajikan pada neraca sebagai satu kesatuan. Semisal kita memiliki beberapa saldo rekening pada bank yang sama, maka dalam penyajian di neraca itu dapat digabung menjadi sebuah satu kesatuan. Berikut ini adalah prosedur dalam pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama adalah pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Karena ini menjadi poin utama dalam pemeriksaan kas dan setara kas. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal di luar kebiasaan atau tidak. Kita buatkan yang namanya top schedule mengenai kas dan setara kas itu pada tanggal neraca untuk mengetahui transaksi apa saja yang terjadi atau berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Dan yang ketiga, lakukan cash count, perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca. Bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca kalau pelaksanaan auditnya ini melebihi dari tanggal 31 Desember. Yang keempat adalah kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan yang namanya cash of name. Misal katakanlah dalam sebuah perusahaan ini ada beberapa outlet yang memiliki kasir di masing-masing outlet tersebut sehingga menyulitkan untuk melakukan yang namanya cash of name, maka dapat dilakukan yang namanya konfirmasi atau memberikan pernyataan mengenai saldo kas tersebut itu jumlahnya berapa. Sehingga auditor dapat menyesuaikan atau melihat kebenaran dalam catatan di neraca. Yang kelima adalah kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Ini tujuannya adalah apakah saldo yang tercatat di bank itu sama dengan
saldo rekening perusahaan yang mencatat transaksi dengan pihak bank tersebut. Langkah yang keenam dalam prosedur pemeriksaan kas dan setara kas ini adalah minta rekonsiliasi bank pertanggal neraca atau periode sebelumnya bila belum selesai kepada pihak manajemen perusahaan. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Dan yang kedelapan adalah review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Ini untuk mengetahui tadi apakah ada pembatasan dalam transaksi penggunaan rekening bank di rekening kas pada perusahaan tersebut. Yang kesembilan adalah periksa interbank transfernya kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kiting dengan tujuan untuk Windows dressing. Misal katakanlah kita memiliki ada beberapa rekening di bank, maka kita mengambil dan memindahkan, terus kita mengambil dan memindahkan kembali. Itu istilahnya adalah kiting, agar transaksi pada bank tersebut itu menjadi baik. Nah, itu harus kita lakukan pemeriksaan 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dan yang ke-10 adalah periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah transaksi kas tersebut, baik kas masuk ataupun kas keluar, itu sesuai dengan yang terjadi pada bukti transaksi. Prosedur berikutnya yang ke-11 adalah seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing atau valuta asing pertanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut itu sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi berjalan. Ini bila mana perusahaan memiliki saldo valuta asing atau uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI. Dan yang ke-12 adalah periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia itu pada prinsip sederhananya adalah kas dan setara kas itu dicatat di neraca dan masuk dalam kelompok aset lancar. Dan yang terakhir dalam prosedur pemeriksaan kas dan setara kas ini adalah buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari transaksi kas dan setara kas ini. Apakah akun kas dan setara kas dalam audit yang dilakukan oleh auditor itu wajar atau tidak mengenai transaksi yang terjadi. Dalam hal pelaksanaan pengujian ketaatan atau compliance test terhadap transaksi kas dan setara kas, kita bedakan terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kasnya. Untuk pengujian ketaatan pada penerimaan kas atau bank, hal yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita ambil sampel bukti penerimaan kas atau bank secara random. Misal semua penerimaan kas yang berjumlah lebih dari 10 juta ditambah 10 penerimaan kas atau bank yang berjumlah kurang dari 10 juta. Kita buat sampel bukti penerimaan ini, kita ambil
baik yang transaksinya lebih dari 10 juta atau kurang dari 10 juta. Yang kedua, langkah berikutnya yaitu periksa apakah bukti penerimaan kas tersebut itu sudah diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang, memiliki kelengkapan bukti pendukungnya, misal kwitansi bernomor urut tercetak, deposit slip, atau faktur pembelian dan sak macamnya yang berkaitan dengan penerimaan kas ini. Yang berikutnya adalah mencantumkan nomor perkiraan yang dikredit dengan benar. Karena kalau misalnya kita melakukan penerimaan kas, pastinya akan ada akun yang dikreditkan. Misal akun kreditnya itu adalah piutang, maka penerimaan kas tersebut itu berasal dari pembayaran piutang. Tapi kalau akun kreditnya adalah penjualan, maka penerimaan kas tersebut itu merupakan hasil dari transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang berikutnya adalah dilakukan perhitungan matematis apakah sudah benar. Nah, ini kita akan melakukan yang namanya sampling penjumlahan, kira-kira jumlah atau perkalian dalam bukti transaksi tersebut itu benar atau tidak. Langkah berikutnya dalam pengujian ketaatan ini atau compliance test itu adalah periksa apakah posting ke buku besar untuk penjualan tunai dan piutang untuk pelunasan piutang serta buku besar penjualan sudah dilakukan dengan benar. Begitu juga posting ke sub buku besar piutang. Ini untuk kita ketahui apakah penjurnalan yang dilakukan setelahnya dilakukan posting ke buku besar itu sesuai dengan akun yang dimaksud atau tidak. Dan yang terakhir adalah yang keempat, membuat yang namanya kesimpulan mengenai hasil compliance test ini. Apakah transaksi penerimaan kas tersebut itu taat terhadap ketentuan atau tidak. Maka kita dapat membuat yang namanya kesimpulan mengenai hasil compliance test tersebut. Tahapan mengenai pelaksanaan compliance test untuk pengeluaran kas. Yang pertama yaitu kita mengambil sampel bukti pengeluaran kas atau bank secara random juga. Baik itu pengeluaran kas yang misalnya jumlahnya lebih dari 5 juta. Terus juga kita akan mengambil transaksi pengeluaran kas yang jumlahnya kurang dari 5 juta. Nah, sampel bukti pengeluaran tersebut selanjutnya kita periksa apakah sudah diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang atau tidak. Memiliki kelengkapan bukti pendukungnya, misalnya PO, invoice, kwitansi dari supplier, dan lain-lainnya yang menjadi bukti pendukung terhadap pengeluaran kas tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kita periksa apakah telah mencantumkan nomor perkiraan yang didebet dengan benar. Karena bukti atau nomor akun yang didebet tersebut akan kita ketahui dana tersebut dipergunakan untuk apa. Misalnya akun debitnya adalah akun gaji, maka kita ketahui bahwa pengeluaran kas tersebut itu dipergunakan untuk pembayaran gaji. Selanjutnya kita coba lakukan perhitungan secara matematis apakah dalam bukti pengeluaran tersebut itu baik pengalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian itu sudah benar atau tidak. Tahapan berikutnya itu adalah kita lihat apakah transaksi tersebut itu telah diposting ke buku besar dan sub buku besar lainnya sesuai dengan akun yang ada yang telah ditentukan pada saat penjurnalan atau belum. Kalau misalnya sudah tepat, maka ini sudah selaras dengan penjurnalan yang telah dilakukan. Sehingga tahapan terakhir yang keempat itu adalah
menarik kesimpulan mengenai hasil dari pelaksanaan compliance test ini mengenai pengeluaran kas atau bank tersebut. Apakah transaksi pengeluaran kas atau bank tersebut itu telah wajar dalam ketaatan pelaksanaannya. Mungkin itu terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, monggo silakan ajukan pertanyaan. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Terima kasih.